Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa likhusuli jamil maqasidina wa manzila alaina sakinata wassalamata wal afiyah. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membahas tentang waktu-waktu dilarang untuk melaksanakan sholat kecuali tanpa sebab. Faslun qala al-musannifu rahimahullah faslun ta'i suwijine fasal wa khamsatu awqatin lan 5 pira-pira wektu la yusolli kang ora kena salat fiha ing dalem awqat illa salatan kejaba salat laha keduwe salat apa sababun sebab. Ada 5 waktu layu sholat tidak diperkenankan sholat pada waktu itu kecuali sholat yang memang ada sebabnya. Kapan saja, jadi ada waktu tertentu yang dalam agama kita ini emang tidak boleh kita melaksanakan sholat di dalamnya, ya, kecuali sholat yang memang ada sebabnya. Ba'da sholatis subahi suwijine iku ing dalam sakwise salat subuh, setelah salat subuh yang pertama. Setelah salat subuh hatta tatlu as-samsu sehingga terbit apa as-samsu srengenge. Dari setelah selesai salat subuh itu sampai terbitnya matahari, itu kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat yang tidak ada sebab dalam sholat itu. Artinya di atas subahi makanya tidak ada, ya. Salat sunnah di atas subahi tidak ada. Karena memang tidak boleh. Namun kalau seandainya ada sebab, sekali lagi, kalau seandainya ada sebab, misalkan kita memiliki hajat tertentu setelah salat subuh itu memiliki hajat khusus dan kita melaksanakan salat hajat, maka boleh-boleh saja, ya, boleh. Asalkan memang itu sholat itu tidak kita pastikan terus kita laksanakan pada setiap harinya seperti itu, ya. Hanya waktu-waktu tertentu saja, atau setelah subuh itu ada jenazah yang siap untuk disolatkan, ya, maka boleh kita melaksanakan sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari kalau memang ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada sebab tiba-tiba kita sholat sunnah di atas subahi, ya maka tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian wa inda tulu'iha, yang kedua inda tulu'iha tatkalane terbit apa srengenge. Ketika matahari itu sudah terbit sudah mulai mencorong dari sebelah timur, itu sudah mulai bersinar dari sebelah timur, hatta tatakammala, sehingga sempurna, sampai sempurna kelihatan memerah gitu sebelah timur, watar tafi'a qadra ramhin, dan sampai matahari itu naik sekira 1 tombak, ya, 1 tombak. Kalau kita tegakkan tombak kira-kira sudah naik satu tombak. Kalau dulu zaman Rasul itu memang ukuran tinggi itu yang dipakai adalah tombak, ya, karena tombak waktu itu adalah sebagai alat ukur yang memang yang lumrah dipergunakan di era itu, ya. Jadi ketika kita tegakkan tongkat yang kira-kira ukurannya sekitar 2 meteran, karena 2 meteran ya tombak itu, kemudian kita letakkan, matahari sudah ada di atasnya itu, maka sampai disitulah batasnya, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Akan tetapi kalau seandainya, sekali lagi nih, ada sebab, ada udzur, ada kekhususan sendiri. Misalkan kita bangun kesiangan jam 6 misalkan, atau jam 7, ya. Kemudian kita belum sholat subuh, tapi nggak kita sengaja, maka boleh kita sholat subuh saat
saat itu. Ini karena memang ada sebab dan memang tidak ada ininya tidak disengaja sama sekali, ya. Misalkan kita begadang nih atau tadarus sampai malam sekali, kemudian tiba-tiba kita setelah sahur jam 3 misalkan, kemudian kita istirahat sebentar, ya. Cuman menyandarkan badan kita ke dinding rumah, kemudian tiba-tiba bangun sudah jam 8 pagi. Pas kita sendiri misalkan, istri nggak ada, anak nggak ada, misalkan kita di rumah sendiri. Sampai jam 7 kita baru bangun. Kita belum sholat subuh, maka saat itulah kita harus laksanakan sholat subuh. Jadi boleh karena ada sebabnya, ya. Sebabnya apa? Melaksanakan sholat subuh yang tertinggal itu tadi, ya. Kemudian yang ketiga, wa idas tawat lan tatkalane berada di atas, ya. Artinya istiwa, ya. Hatta tazula hingga gengsir apa sengenge. Ketika matahari itu tepat di atas kepala kita ini. Tepat di atas kepala kita, bayangan kita itu bisa kita pijak-pijak, ya. Hatta tazula sehingga matahari itu bergeser sedikit ke arah barat, ya. Itu tidak boleh waktu istiwa ini, ya. Waktu istiwa. Jadi kalau sudah bergeser ke arah barat sedikit, itu berarti sudah masuk sholat zuhur, seperti itu. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala kita, yang ketiga, sampai dia itu bergeser ke arah barat sedikit. Hatta tazula hingga gengsir apa srengenge. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sause salat asar. Setelah salat asar, hatta taghrubas samsu, hatta taghruba hingga surup apa as-samsu srengenge. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari itu juga tidak boleh kita melaksanakan sholat. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyatal asri, ya. Itulah sebabnya. Tapi kalau seandainya kita punya hajat setelah sholat asar jam 4 misalkan, atau setengah 4 kita sholat asar, sementara kita memiliki hajat tertentu, hajat khusus misalkan, kita seorang mahasiswa mau ujian skripsi atau mau munakosah atau mau ujian tesis misalkan. Kemudian acaranya jam berapa? Jam 4. Maka setelah sholat asar itu kita laksanakan sholat hajat, memohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam ujian tesis atau skripsi kita, boleh-boleh saja. Kalau itu memang ada keperluan tersendiri seperti itu. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh sholat, itu bukan, ya. Bukan sama sekali tidak boleh. Atau ketika asar itu ada jenazah yang akan dikebumikan, kemudian kita diminta untuk mensolatinya, maka boleh, ya. Karena sama saja, apakah itu sholat jenazah, apakah itu sholat yang lain, kan seperti itu, boleh, ya. Kemudian yang kelima, wa indal ghurubi lan nalikane surup apa srengenge hatta yatakallama sehingga sempurna apa hurubuha surupe srengenge. Jadi dari tenggelamnya matahari sampai sempurnanya tenggelamnya itu, sampai mega yang merah yang ada di sebelah barat, di ufuk barat itu sampai hilang semua pada semuanya seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kalau dalam hadisnya Imam Al-Bukhari hadis ke-561 dan Imam Muslim hadis ke-827, beliau berdua satu kata, ya, meriwayatkan dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata, tidak ada sholat, ba'da subhi, setelah sholat subuh, hatta tartafi as-samsu, sehingga matahari itu naik ke atas. Wala sholatalan, ora ono sholat iku maujud, tidak ada sholat juga, ba'dal asri, yang dalam sause sholat asar, setelah
asar hatta taghibas samsu, sehingga sumelep, artinya matahari tenggelam, ya, sampai tenggelamnya matahari, seperti itu. Nah, ini hadisnya jelas. Wal murad fi nafyihuna an-nahi. Jadi artinya nafi, kalimat nafi peniadaan sholat ini bimakna an-nahi, bimakna melarang, ya, larangan. Nahi itu kalau dalam ilmu usul fiknya namanya thalabut tarki minal a'la ilal adna. Artinya permintaan untuk meninggalkan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita kepada orang yang lebih bawah. Kalau amar, lawan katanya nahi dia. Amar itu adalah thalabul fi'li minal a'la ilal adna, ya, perintah untuk melaksanakan dari atasan kepada bawahan, itu amar namanya. Banyak amar dalam Al-Qur'an itu perintah, ya. Wa'bud rabbaka, nah itu sembahlah Tuhanmu, nah itu juga kalimat-kalimat amar, seperti itu. Aila yusallina ahadun fi hadhil awqat, artinya tidak diperkenankan sholat bagi orang pada siapapun, ya, pada waktu-waktu itu, seperti itu. Jadi nggak boleh jadi sholat di waktu-waktu yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada 5 waktu yang kita tidak boleh sholat di dalamnya kecuali ada sebab khusus, ya. Sama dengan ketika kita puasa, ya. Puasa itu nggak boleh kita awali dari hari Jumat, ya. Tapi kalau memang ada sebabnya, misalkan kita punya nadar nih, ya Allah, nanti kalau seandainya anak saya yang lahir ini laki-laki, maka satu hari setelah kelahirannya saya akan berpuasa. Tepat anak kita lahirnya di hari Kamis misalkan, maka kita otomatis harus mulai di hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kita mulai puasa nadar kita boleh. Kafaratul nadar kita, artinya kafaroh atas nadar kita. Jadi boleh, ya. Yang tidak boleh itu ujuk-ujuk kita puasa mulai hari Jumat. Nah, seperti itu yang tidak boleh. Atau misalkan hari raya Idul Fitri itu di hari Kamis, kemudian puasa Syawal itu kan otomatis dimulai hari Jumat, maka boleh puasa hari Jumat, walaupun memang tidak diperbolehkan mengawali puasa di hari Jumat. Tapi kalau memang ada sebabnya, ya tidak apa-apa, nggak masalah, seperti itu. Yang penting ada sebabnya, ya. Jadi ada 5 waktu itu sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan saya ulangi lagi. 5 waktu itu adalah setelah sholat subuh sampai hatta tatlu as-samsu, sampai matahari itu terbit. Wa inda tulu'iha hatta tatakammala wa tartafi'a qadara ramhin, ya, sampai kemudian matahari terbit sampai sempurna terbitnya itu, sehingga kira-kira ukurannya itu adalah 2 tombak. 2 tombak itu kurang lebih, ya, 2 meteran lah kalau kita sekarang itu sekitar 200 cm, ya, seperti itu. Wa idastawa itu hatta tazula, ketika matahari itu tepat di atas kepala kita, ya, istiwa, sampai dia bergeser ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Jadi waktu istiwa itu kita nggak boleh. Tapi sekali lagi begini, kalau kita ada sebab nggak apa, misalkan kita mau sholat zuhur nih, ya, waktu istiwa misalkan waktu zuhur misalkan jam 12.05, kita datang ke masjid jam 12 tepat, otomatis kita berada pada saat istiwa. Kemudian kita masuk ke masjid, sholatlah kita sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak apa-apa, ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali seluruhnya, tidak, karena memang ada sebabnya. Kemudian wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta taghrubas samsu, sampai tenggelamnya matahari. Wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha, ketika matahari itu tenggelam sampai sempurna tenggelamnya, sampai hilang betul. Jadi sudah nggak ada lagi
Safakul Ahmar atau mega merah yang ada di ufuk barat. Ya, artinya sudah habis waktu maghrib. Kemudian ini juga masih ya kita lanjutkan. Qolal musannif rahimahullah taala faslun utai sucine fasal berikutnya. Wassalatul jama'ati lan utai salat jamaah iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kuatake. Salat jamaah di masjid itu sunnah muakkad menurut musannif ini ya. Menurut musannif ini sunnah muakkad. Lirrijali wan nisa, bahkan untuk laki-laki dan perempuan sama. Kalau perempuan ya harus salat jamaah, boleh salat jamaah di masjid. Iya. Karena di sini 5 rawahul Bukhari wal Muslim ini yang dijadikan patokan oleh musannif kitab ini atau pengarang kitab ini. Dalam Sahih Imam Bukhari dikatakan hadis ke-619 dan Muslim hadis ke-650 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul jamaati tafaddulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya melampaui salat sendiri bisa 27 darajatan dengan perbandingan 1 berbanding 27 derajat. Kalau seandainya kita sholat sendiri itu hanya 1. Kalau kita sholat berjamaah di masjid itu berapa? 27. Nah, menurut musannif ini bahkan dikasih tanda kaki atau catatan kaki lirijali wan nisa ya. Sunnatun muakkadatun lirijali wan nisa'i. Jadi sunnah muakkad sholat jamaah itu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seandainya ada orang perempuan yang ikut jamaah ya nggak apa-apa. Wa 'alal ma'mumi lan ing atase wajib ing atase makmum yajib 'alal ma'mumi tegese wajib ing atase makmum ya. Wajib bagi makmum ayyan wiya yen to niat sapa makmum. Bagi makmum itu wajib untuk berniat al-iktimama untuk menjadi makmum dunal imami sakliyane imam. Makanya kalau niatnya ya yang harus yang benar. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kata makmumannya jangan ketinggalan ya. Karena kemudian nanti ketika kita takbiratul ihram Allah itu ketika mengucapkan Allah Akbar itu dalam hati kita aku berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ini yang harus kita penting betul ini ya. Jadi jangan sampai kita kemudian seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam dalam segala hal. Misalkan imamnya belum ketika baca takmin atau amin itu ketika imamnya belum selesai sempurna baca Fatihahnya nggak boleh tiba-tiba nyaut masih waladol masih dol kemudian amin, nggak boleh ya. Makanya kalau kita punya anak pun juga harus diberitahu yang seperti itu ya. Kemudian liyasiha iktida'uhu wa yakunu lahu sawabal jamaah. Agar sah pengikutannya itu tadi, artinya dia ikut menjadi makmum itu agar sah. Itu kalimat makmuman itu harus tetap disebutkan. Kemudian sehingga dia mendapatkan sawabal jamaati, pahalanya jamaah ya. Dia bisa mendapatkan pahala jamaah. Kalau kita nggak sebutkan makmuman lillahi ta'ala atau menjadi makmum kepada imam ini ya tentunya tidak akan mendapatkan pahala jamaahnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ya lirrijali wan nisa'i bagi laki-laki maupun perempuan. Dalilnya tadi anna Rasulullah salatul jamaati tafaddulu sholatal fardhi bi 27 darajatan.
Artinya sholat jamaah itu pahalanya melampaui sholat sendiri dengan perbandingan 1 berbanding 27 derajat. Wa yajuzu wa qala al-musannif, kita lanjutkan, wa qala al-musannif wa yajuzulan oleh ayat tamul khurru bil abdi, ayat tamu ing yen to dadi makmum sapa al khurru wong kang merdeka bil abdi kelawan kawula. Seorang kalau di zaman Nabi itu kan masih ada model-model perbudakan. Jadi seorang yang merdeka itu boleh bermakmum kepada seorang budak seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan itu. Jadi semua manusia sudah dianggap sama dengan hak asasi yang sama, mendapatkan perlakuan hidup dan kehidupan yang sama di depan hukum ya. Jadi kemudian wal balighu bil murahiki, wal balighu lan utahe wong baligh itu boleh ya juzu al balighu wa ya juzu lan wenang sapa al balighu wong baligh bil marahiki kelawan wong kang bocah kang murahek. Murahek ini umuran sekitar 7 tahun sudah mendekati baligh ya. Kalau seandainya dari masjid itu atau di lingkungan itu atau di kelompok kita itu enggak ada sama sekali orang yang laki-laki yang bacaannya bagus ya, fasih baca Fatihahnya, yang menjadi ukurannya Fatihah ya. Yang menjadi ukurannya adalah Fatihah, karena kalau surat dalam Al-Qur'an itu mau panjang mau 1 juz mau apa itu yang penting itu kan hanya hukumnya sunnah, tapi yang wajib itu adalah Fatihah. Fatihahnya harus benar betul, jangan sampai salah. Ini seperti itu. Jadi wal balighu bil murahiki, seorang anak yang baligh itu ketika kita orang baligh boleh bermakmum kepada murahik. Kalau di sini al murahiku huwa alladzi qaribul lil bulu. Seorang anak murahik itu disebut murahik itu ketika dia sudah mendekati baligh ya. Wal muradu bihuna as-sabiyyu al-mumayyiz, yang dikatakan di sini, yang dimaksud di sini adalah as-sabiyyu anak al-mumayyizulan yang sudah mumayyiz, yang sudah tahu ini bacaan idhar, idgham, ikhfa itu kalau dalam tata bahasa, tata cara baca Al-Qur'an atau tajwidnya sudah tahu. Kalau seandainya dalam hukum sholat juga dia sudah tahu rukun sholat itu, kemudian sunnah sholat tahu, kemudian yang membatalkan sholat tahu, kemudian dia sudah bisa tahu cara wudhu dengan baik. Nah itu namanya anak yang sudah mumayyiz. 5 rawahul Bukhari, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ke 4051, Ana Umar bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya ummu qaumahu wa hiya ibnun situn aw sab'i sinin. Jadi dalam Sahih Bukhari itu dikatakan bahwa Umar bin Salamah ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW ya. Karena ya ummu qaumahu, dia ini menjadi imam ya kaumnya, wahwa, dan dia itu ya, dia sama Umar bin Salamah ini ibnun anak laki-laki, situn yang berumur 6 au sab'un atau 7 tahun ya. 6 atau 7 tahun itu bisa untuk dijadikan imam, karena yang menjadi patokan dalam menurut para ulama itu adalah bacaan Fatihahnya, dan dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan halal haram, sudah tahu tentang kaifiyah salat yang benar, kemudian sudah bisa cara berwudu yang benar, kemudian tahu bacaan yang dia baca saat sholat. Itu yang terpenting ya. Jadi ini kok anak kecil ya, kok anak kecil. Kalau kita kan selama ini mengandalkan yang tua, silakan Pak yang tua, tapi sementara kualitas bacaan yang tua kadang kurang baik. Nah itu tetap kita utamakan, walaupun muda tapi dia memiliki kemampuan atau keilmuan yang cukup mumpuni dalam agama, maka diperbolehkan untuk menjadi imam. Dasarnya kuat ini. Nah ini loh Umar bin Salamah ini umurnya baru 6 tahun 7 tahun. Tapi ketika disampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak ada komplain sama sekali ya.
Jadi itu berarti sesuatu itu kadang kalau yang dikatakan Rasul, kalau Rasul tidak menilai sama sekali berarti boleh. Contoh, dulu di zaman Rasul itu sahabat itu makan dop. Dop itu sejenis ya kadal gurun lah, kadal gurun. Bukan kadrun ya, bukan kadrun, tapi kadal gurun, dia makanannya rumput dan daun-daunan ya. Kemudian disodorkanlah kepada Nabi daging dop tadi yang dibakar tadi kan, model bakaran dia. Ya Rasul silahkan dimakan. Kemudian Rasul diam saja, makan dia enggak, dia melarang sahabat-sahabat yang lain makan dia enggak. Nah itulah kemudian dikatakan bahwa daging dog itu atau biawak Arab yang makanannya rumput, bukan biawak Indonesia ya. Kalau biawak Indonesia kan hidupnya di air ya, makanannya dia termasuk karnivora, pemakan daging ya. Jadi baunya busuk dan berbisa ya. Karena sering makan barang daging busuk akhirnya mulutnya itu berbisa. Nah itu beda ya, beda, jangan samakan nanti dikira sama kemudian biawak di Indonesia ini dianggap halal, enggak boleh. Karena ya tetap haram ya, tetap haram kalau biawak di Indonesia. Kalau dog itu yang di Arab itu makanannya memang rumput. Diperbolehkan, diam saja Rasul ya. Karena yang namanya hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin atau perbuatan ya, au takririn atau sikap Nabi. Ya, sikap Nabi seperti apa dalam melihat sesuatu ya. Jadi bukan berarti semua yang dilakukan Nabi itu sunnah, bukan, dan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, tidak ya. Bid'ah itu bukan hukum ya. Hukum Islam itu hanya ada 5. Satu apa? Wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah dan haram. Kalau bid'ah itu bukan termasuk hukum. Ini hukumnya apa? Bid'ah enggak ada. Bid'ah itu hanya sifat. Ya. Ketika sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, nah itu namanya bid'ah. Dan tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu kemudian tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah seperti itu. Contoh, bahkan sahabat sendiri mensifati bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada yang tidak hasanah. Bahkan ada ulama itu yang mensifati bid'ah itu dengan 5 ini, dengan 5 jenis hukum tadi. Dia ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang haram. Ada yang seperti itu. Jadi itu definisi bid'ah. Jadi kita harus paham betul ketika kita membahas masalah bid'ah. Enggak sedikit-sedikit, oh itu bid'ah. Tahlilan bid'ah, enggak ya. Karena apa? Tahlilan itu kalau kita kupas isinya apa? Orang baca Quran, orang silaturahmi ya. Orang baca Quran ada perintahnya enggak dari Nabi? Ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti di hari kiamat itu Al-Quran akan datang ke orang yang bacanya dan memberikan syafaat kepada orang yang membaca ya. Kemudian di situ ada zikir juga ada perintahnya dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, yang la ilaha illallah, yang subhanallah, yang astagfirullahaladzim. Itu kan semuanya zikir ya. Kita tidak menafikan itu, bahwa itu semuanya adalah zikir. Kemudian di situ ada silaturahmi ya. Ada silaturahmi, ada pertemuan antara teman dengan tetangga ya, sehingga kita bisa saling bersilaturahim. Karena apa? Kalau kita mau bicara bisnis itu lebih baik di tempat-tempat tahlilan seperti itu. Karena apa? Kalau di dalam masjid, mohon maaf, nggak boleh kita bicara bisnis. Bicara jual beli dalam masjid nggak boleh, dilarang, haram hukumnya. Bahkan kita minta dicarikan sesuatu yang hilang di masjid, diumumkan saja itu haram hukumnya, tidak boleh ya. Bukannya malah boleh di halu-halu pakai ini, tidak boleh ya. Nah seperti itu. Maka kemudian ada lagi di situ sedekah, kita dikasih makan ya, dikasih makan dengan tujuan orang yang punya hajat tadi mengundang kita tadi mensedekahkan makanan itu. Kalau memang ada baiknya dengan makanan yang disedekahkan itu, ada nilai pahalanya ya, semuanya dikirimkan kepada yang meninggal dunia. Nah,
Sekarang pertanyaannya, apakah boleh, apakah sampai pahala orang yang bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ya, pernah ada kejadian di zaman Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim juga ada, dan beberapa perawi hadis yang lain, bahwa suatu ketika ada seorang yang pemuda yang datang ke tempat Nabi, mukanya lusuh, ya, mukanya lusuh, sedih sekali. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa? Ibu saya baru saja meninggal dunia. Saya tuh pengen sekali berbuat baik dengan dia. Kira-kira kalau seandainya saya sedekah atas nama ibu saya gimana ya?" "Oh ya sedekahlah, nggak apa-apa." Seperti itu. Artinya apa? Sedekah bagi orang yang sudah meninggal dunia itu boleh-boleh saja. Apakah diterima atau tidak ya tergantung niat dari orang yang bersedekah. Tapi kalau sedekahnya hanya untuk pamer saja ya otomatis dia dapatnya itu. Innamal amalu binniyat kan. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan al umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari tujuannya, seperti itu. Itu tentang yasinan, tahlilan dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang berdosa, maka silahkan belajar dulu, silahkan dikaji ulang lagi, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wala tasihu, lan ora sah, nggak boleh qudwatu rajulin bi imra'atin, seorang laki-laki menjadi makmumnya wanita, nggak boleh. Bagaimanapun sebenarnya juga ketika kita yasinan ibu-ibu dalam pengajian majelis taklim misalkan ya, biasanya kan itu sebaiknya sebenarnya yang kalau di situ ada laki-lakinya, ustadz yang sudah datang, lebih baik yang kita minta doa tahlilnya atau apa itu adalah yang laki-laki ya, seperti itu. Jadi nggak boleh, kalau usahakan memang seperti itu. Seorang laki-laki nggak boleh menjadi makmum seorang wanita. Kemudian lagi wala qori'in bi ummin, wala qori'in lan ora sah makmume seorang yang qori, seorang ahli baca, bi ummin kelawan orang yang ghairu qori'in, ya. Artinya bukan ahli baca. Dia makhrajnya bagus orangnya, tapi yang menjadi imam itu malah orang yang makhrajnya mohon maaf salah-salah, seperti itu ya, nggak pas, kemudian tajwidnya juga nggak tahu dia dan seterusnya. Ini tidak boleh ya. Al-qari'u huwa alladhi yuhsinu qira'atul Fatihah. Nah di sini dikatakan oleh musannif ini artinya al-qari' yang dikatakan qari' itu adalah alladhi alladhi yuhsinu qira'atul Fatihati, yang paling baik bacaan Fatihahnya. Jadi bacaan Fatihahnya yang terbaik ya. Wal ummiyu huwa alladzi yahlu bi harfi minha. Artinya yang ummi itu masih belum sempurna bacaan Fatihahnya. Maka susah sebenarnya kita untuk menjadi kriteria, menentukan kriteria seorang imam itu susah. Imam itu harus disukai. Imam itu ya harus menenangkan. Imam itu bacaannya harus baik dan harus mengerti rukun-rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajzahu malam yang yataqaddamu alaihi wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi wala khailin hunaka jaza. Begini, kalau ada orang yang sholat di masjid misalkan, kemudian terhalang oleh dinding gitu, kita sholat di terasnya ya, tapi di teras itu ya tidak ditutup rapat teras itu, artinya masih ada pintu sehingga kita bisa melihat gerakan imamnya, maka itu masih diperbolehkan. Atau bagi laki-laki, bagi wanita biasanya kan makmumnya diletakkan di paling belakang. Nah, dia harus melihat gerakan minimal makmum yang ada di depannya. Jadi jangan sampai dia tidak bisa melihat. Kalau seandainya sudah terlampau jauh
ya misalkan sholatnya di televisi kita mau pengen nih makmuman dengan Abdurrahman Sudais di Makkah, kemudian waktu Abdurrahman Sudais itu di Makkah sholat tarawih, kemudian kita juga makmuman di rumah pakai TV imam kita, maka tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau hanya sekedar terhalang sedikit saja jaza ya boleh, kata musannaf kitab ini. Jadi itu saja mungkin bahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, dan selanjutnya jika ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan via chat atau via WA ya. Ada banyak yang mau menyaksikan, ada Ibu Sherly, ada Hasanah Yusuf, apa ada Nia Effendi, apa ada Didik Supriyono, ada Tetri, ada Pak Letnan Marfai, Ibu Evi Dawati, Alfariski, Dinda, kemudian Ahmad Ridwan, Ahmad Surya, kemudian ada Sersan Irmansyah di Lahat, kemudian ada Pak Firly Adok Purnama, kemudian Pak Sakti Alfat, kemudian Ibu Rita Sari, ya assalamualaikum Bu Rita, kemudian Mahir Zikri, kemudian ada Pak Muhammad Ramdhani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita lanjutkan esok lagi. Dan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Allahumma fiqh lakum thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.